Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Al-Fajr Ismail dari HSP Academy. Pagi ini saya akan bicara tentang Apollo RCA. Apollo RCA adalah satu metodologi untuk problem solving atau analisa akar masalah. Metodologi ini dikembangkan oleh Apollonian Publication dari Amerika Serikat dan Alhamdulillah HSP Academy merupakan partner atau authorized partner dari Apollonian Publication sebagai penyedia training untuk Apollo RCA. Ada beberapa training yang ditawarkan oleh Apollo RCA, yaitu ada beberapa level. Level pertama adalah introduction atau introduction Apollo RCA untuk pemula. Ada juga untuk partisipan, ini yang paling banyak, yang termasuk yang juga banyak diminati, yaitu untuk level intermediate, dan level advance adalah Apollo RCA Facilitator. Dan yang lebih advance lagi atau level expert adalah Advanced Facilitator. Dan juga untuk level expert ada training Incident Investigation. Nah, Apollo RCA ini salah satu metode yang menurut saya sangat unik ya, dibandingkan dengan metodologi lain atau cara lain. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan teknik atau tools ataupun metodologi analisa akar masalah seperti misalnya yang paling simple adalah 5 why misalnya. Bisa juga fishbone analysis yang sangat terkenal dan banyak digunakan. Dan saya juga dulu sering menggunakan di tempat kerja. Dan juga metodologi lain misalnya adalah fault tree analysis, FMEA, dan di bidang safety, health and safety atau K3, mungkin yang sangat terkenal ada SCAT misalnya. Ya. Nah, apa bedanya, uniknya Apollo RCA ini? Apollo RCA ini merupakan metodologi dan juga merupakan tools. Dan yang lain, misalnya teknik-teknik yang lain, ada yang cuma metodologi saja. Ada yang tools, dan memang ada juga yang memiliki metodologi dan juga tools. Apa bedanya metodologi dengan tools? Metodologi adalah satu cara atau ada cara-cara tertentu yang dilakukan, ya, dengan syarat-syarat tertentu yang dilakukan untuk meneliti sesuatu atau mengkaji sesuatu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya cara-cara tersebut menjamin bahwa hasil yang didapatkan itu adalah mendekati kebenaran. Dan seperti kita melakukan penelitian misalnya, ya, baik itu S1, S2 maupun S3, biasanya kita yang paling pertama diuji adalah metodologinya. Metodologi apa yang kita gunakan? Nah, Apollo RCA ini ada metodologinya, ya, di dalam melakukan analisa akar masalah atau root cause analysis. Nah, ada juga yang sekedar tools, yang cuma tools saja, ya, tidak ada metodologinya, seperti misalnya fishbone. Fishbone hanya merupakan tools, ya, yang digunakan untuk analisa akar masalah. Kemudian juga FMEA misalnya juga tools, ya. Dan fault tree analysis contohnya adalah salah satu metodologi. Nah, Apollo RCA ini adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan analisa akar masalah atau mencari solusi yang efektif, ya. Building an effective corrective action, ya, bagaimana membangun suatu tindakan korektif secara efektif. Dan ini adalah integral part dari operational action inisiatif yang biasa dilakukan di berbagai perusahaan, dan saya yakin demikian juga di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan juga kesuksesan seseorang di dalam bekerja adalah tergantung dari bagaimana dia menyelesaikan masalah. Bagaimana seorang itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ketika dia bisa menyelesaikan masalah secara efektif, maka dia bisa jadi akan lebih sukses. Ya, karena memang sebagaimana kita rasakan, kita ketahui sendiri bahwa di tempat kerja sehari-harinya kita tidak bisa terlepas dari berbagai masalah. Dan itulah tugas kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu secara efektif. Ya. Dan Apollo RCA ini adalah salah satu metodologi yang menurut saya cukup efektif, sangat efektif bahkan menurut saya sangat efektif dan sangat berbeda dibandingkan dengan metodologi lain. Ya. Di samping dia mempunyai salah satu keunikannya adalah bahwa
di dalam metodologi Apollo RCA ini ada prinsip hubungan sebab akibat. Di banyak metodologi lain tidak menjelaskan hubungan prinsip sebab dan akibat. Karena sesuatu itu terjadi selalu ada sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Misalnya kalau kita melihat metodologi atau analisa akar masalah dengan menggunakan teknik 5Y misalnya. Di sana tidak terlihat bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Demikian juga dengan fishbone, tidak bisa kita lihat bagaimana hubungan sebab akibat itu dijelaskan dalam teknik fishbone, ya. Tetapi dengan metodologi Apollo root cause analysis ini ini sangat ditekankan bagaimana kita melihat suatu masalah itu dengan melihat sebab dan akibat. Setiap akibat selalu ada sebab. Nah, disinilah kita nanti akan melihat bagaimana hubungan sebab dan akibat. Ketika suatu akibat itu memiliki hubungan yang kuat dengan sebab, dan kemudian kita tahu hubungannya, bagaimana kuatnya hubungan tersebut, ketika kita melakukan intervensi pada sebab, maka akan berdampak pada akibat. Ketika kita tidak bisa menentukan hubungannya antara sebab dan akibat, kemudian kita melakukan intervensi pada sebab, bisa jadi tidak berpengaruh pada akibat, bisa juga hanya sebagian pengaruhnya terhadap akibat. Dan itu yang sering terjadi, yang sering kita lihat di lapangan. Ya. Dan Apollo RCA ini juga menggunakan 7 langkah analisa akar masalah. Ya, ada 7 langkah nanti yang akan saya jelaskan secara ringkas. Dan juga Apollo RCA ini memiliki yang saya katakan tadi adalah toolsnya berupa software yang dikenal dengan reality charting. Kalau kita bahasa Indonesia kan menurut saya adalah bagan realitas. Ini akan membantu seseorang problem solver dalam menggambarkan sebab-sebab permasalahan yang ada di tempat kerja. Ya, dengan reality charting ini kita akan dibantu untuk menggambarkan semua fakta-fakta penyebab masalah. Sehingga kita bisa melihat hubungan antara satu sebab dengan sebab yang lain yang nanti berujung pada suatu akibat yang kita tidak inginkan, ya. Oke. Saya akan mulai dengan menjelaskan tentang metodologinya dulu. Ya, tadi saya sebutkan bahwa masalah kemudian ada solusi. Ya, ini ada masalah, ada solusi. Setiap masalah ada solusinya. Nah, di antara masalah dan solusi ada yang namanya hubungan sebab akibat atau disebut di sini dengan cause and effect relationship. Ya, cause and effect relationship. Dan ini yang harus kita pahami. Ketika kita paham hubungan sebab akibat, maka kita bisa menentukan solusinya. Jadi Apollo RCA ini adalah cara-cara untuk mencari solusi yang efektif. Jadi dalam Apollo RCA kita bukan mencari akar masalah, tapi tujuan akhir kita adalah bagaimana mencari suatu solusi, ya, solusi yang efektif yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apollo RCA adalah menyediakan, ya, semacam jalan untuk menuju solusi yang efektif. Jadi tujuan akhir kita bukan untuk mencari akar masalah, tetapi adalah untuk mencari solusi yang efektif. Akar masalah itu bukan jalan untuk mencari solusi yang efektif. Dalam metodologi ini memiliki 4 prinsip yang tidak pernah saya temukan di metodologi lain atau di teknik-teknik root cause analysis lain. Dan inilah keistimewaannya. Dan inilah menjadi kekuatan dari Apollo RCA. Ketika 4 prinsip causation, disebut dengan 4 prinsip causation atau 4 prinsip sebab akibat, inilah yang bisa menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat. Dan tentu saja penemunya adalah Dan Algano dari Amerika Serikat. Ini sudah mengkajinya lebih dari 20 tahun. Sehingga dia menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa sebab dan akibat ini bisa dilihat hubungannya dengan 4 prinsip ini. Yang prinsip pertama adalah sebab dan akibat merupakan hal yang sama. Dan ini yang tidak pernah kita sadari. Ya, seringkali kita melihat sebab dan akibat merupakan suatu hal yang berbeda. Tapi di prinsip ini dia menyatakan bahwa sebab dan akibat merupakan suatu hal yang sama. Maksudnya apa? Akibat bisa menjadi sebab dan sebab bisa menjadi akibat. Dan begitu seterusnya. Tergantung dari sisi mana kita melihat.
Ketika kita melihat suatu sebab ya dari sisi depan, dia akan menjadi akibat. Suatu sebab itu adalah akibat dari sebab yang sebelumnya. Dan suatu akibat itu adalah bisa menjadi sebab untuk yang setelahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masing-masing akibat disebabkan minimal oleh dua sebab. Dan selama ini kita berpikirnya selalu cuma melihat satu sebab saja. Padahal setiap akibat selalu disebabkan oleh dua sebab. Minimal dua sebab. Yaitu yang disebut dengan sebab aksi dan sebab kondisi. Dan ini yang seringkali kita abaikan atau tidak kita temukan dalam metodologi lain. Ya. Ya, jadi selalu ada dua penyebab, yaitu penyebab aksi dan penyebab kondisi. Jadi ketika kita menemukan sesuatu kejadian, maka satu kejadian atau satu akibat, maka kita harus melihat penyebabnya. Penyebabnya selalu minimal ada dua, yaitu sebab aksi dan sebab kondisi. Ya, selalu ada sebab aksi dan kondisi. Saya kasih contoh simpel misalnya. Terbentuknya mungkin kita pernah belajar tentang segitiga api, ya, terbentuknya api, nyala api. Itu disebabkan oleh sebab aksi dan kondisi. Sebab aksinya adalah ketika kita menyalakan korek. Misalnya aksi itu adalah dilakukan oleh orang, kejadian sesaat yang kita lakukan ketika kita menyalakan korek. Maka kondisi yang menyertai aksi tersebut adalah adanya korek, kemudian adanya oksigen, korek itu berarti sumber panas, adanya oksigen, dan adanya bahan yang bisa terbakar. Aksinya adalah tindakan menyalakan korek, kemudian kondisinya adanya korek api misalnya, adanya oksigen, dan adanya bahan bakar. Antara sebab aksi dan sebab kondisi saling berinteraksi untuk menimbulkan suatu akibat. Nah, ini konsep yang sangat penting menurut saya ketika kita melihat suatu sebab dan akibat. Karena ketika kita tidak bisa menentukan hubungan antara aksi dan kondisi tadi yang berujung pada akibat, ketika kita melakukan intervensi dengan memberikan solusi, maka akibatnya tidak akan hilang. Jadi Anda harus betul-betul melihat bagaimana hubungan tersebut. Akibat tersebut terjadi disebabkan oleh adanya interaksi antara sebab aksi dan sebab kondisi. Sebab aksi biasanya adalah kejadian yang sesaat, sebab kondisi adalah kejadian yang berlanjut terus-menerus. Ya. Saya kasih contoh lagi yang lebih sederhana misalnya. Ketika saya menjatuhkan pulpen ini. Ya, saya jatuhkan. Ya. Kemudian saya jatuhkan. Tentu saja adalah akibatnya pulpen ini jatuh. Ya, pulpen ini jatuh ke lantai. Nah, penyebabnya ada. Penyebabnya apa? Penyebab aksinya adalah saya melepaskan pulpen ini sehingga dia jatuh. Melepaskan pulpen itu adalah sebab aksi. Kemudian sebab kondisinya apa? Pertama adanya pulpen. Kalau tidak ada pulpen dia tidak akan jatuh. Yang kedua adalah adanya gaya gravitasi. Karena kalau tidak ada gaya gravitasi maka pulpen ini tidak akan jatuh. Berarti selalu ada dua. Penyebab aksi, kemudian penyebab kondisi. Jadi penyebab kondisinya ada dua di sini. Penyebab kondisi itu bisa saja beberapa sebab, ya, dan yang nanti berinteraksi dengan penyebab aksi. Ya, itu contoh sederhananya. Kemudian prinsip ketiga adalah sebab dan akibat merupakan rangkaian yang berkelanjutan. Bahwa sebab dan akibat itulah merupakan rangkaian yang continuous. Ya, disebut juga dengan infinite causes, ya, infinite causes artinya adalah penyebab yang berkelanjutan, ya, atau continuum berkelanjutan. Kalau kita melihat sebab akibat, misalnya ya, kalau kita misalnya ada ceceran oli di lantai, ya, disebabkan oleh apa? Adanya pipa yang bocor. Pipa yang bocor disebabkan oleh apa? Adanya valve yang rusak. Valve yang rusak disebabkan oleh apa? Adanya seal yang rusak. Seal yang rusak disebabkan oleh apa? Dan seterusnya. Kita bisa bertanya kenapa disebabkan oleh apa sampai pada akhirnya tidak ada ujungnya. Ya, pada akhirnya tidak ada ujungnya. Jadi suatu rangkaian sebab akibat yang panjang. Apa prinsip ini yang kita lihat? Dari manapun kita mulai melihat masalah, dia merupakan
selalu berada di tengah-tengah suatu rantai sebab akibat. Ya, dari manapun Anda ketika Anda ada masalah, berarti dari manapun Anda melihat suatu masalah, Anda akan memulai suatu mencari sebab dari suatu masalah, maka Anda mulai pasti berada di tengah-tengah rantai sebab dan akibat. Ya, jadi bukan mulai di ujung. Ketika misalnya seseorang jatuh dari motor, disebabkan oleh apa? Ya, seorang jatuh disebabkan oleh motor disebabkan oleh mungkin remnya blong, mungkin karena dia tidak hati-hati dan seterusnya sampai ke belakang. Jadi dia merupakan continuum, ya, rangkaian sebab dan akibat. Dan satu hal juga yang penting bagi kita adalah ada kalanya kita tidak bisa melihat rangkaian sebab dan akibat tersebut. Kenapa kita tidak bisa melihat penyebabnya? Ya, penyebab-penyebab yang ada di antara penyebab tersebut. Dan selalu ingat bahwa di antara penyebab, di antara akibat dan akibat, di antara akibat dan sebab selalu ada penyebab antara. Ya, seringkali kita tidak bisa melihatnya. Misalnya, saya kasih contoh sederhana. Ketika seseorang terpeleset kemudian jatuh, kemudian tangannya retak atau patah, pergelangan tangannya patah. Maka ketika seorang bertanya, kenapa tangannya patah? Maka kita akan menjawab, dia terjatuh atau dia terpeleset. Ya, dia terjatuh atau dia terpeleset, maka pergelangan tangannya patah. Ya, dan ini adalah analisa yang disebut dengan common sense. Setiap orang kalau kita ditanya kenapa tangannya patah, karena dia jatuh, dia terpeleset. Ya. Tapi apakah karena dia jatuh itu tangannya patah? Ya, apakah jatuh itu yang menyebabkan tangannya patah? Belum tentu. Tidak demikian, karena ada sebab lain sebenarnya. Sebab di antara akibat tangan patah dan dia jatuh, ada penyebab lain. Nah, ini yang disebut dengan sebab-sebab antara, yang ketika kita menganalisa suatu akar masalah dan kita tidak bisa melihat sebab-sebab di antara sebab, ya, atau yang disebut dengan hidden cause. Sehingga apa? Kita tidak menemukan masalahnya. Kita tidak bisa menyelesaikan solusinya karena ada sebab-sebab di antara sebab yang tidak kita ketahui. Dari contoh tadi misalnya, ketika seorang itu jatuh, kenapa tangannya patah? Kenapa pergelangannya tangannya patah? Disebabkan oleh adanya excess force. Kelebihan tekanan pada tangan, pada tulang, di mana excess force itu melebihi kekuatan tulang sehingga tulangnya patah. Karena tidak semua orang yang jatuh di lantai tangannya patah. Ada orang yang jatuh di mana excess force-nya tidak berlebih, misalnya berat badannya tidak terlalu berat, maka tangannya nggak akan patah. Jadi penyebabnya bukan karena dia jatuh. Jadi ada penyebab langsungnya penyebab di antaranya itu adalah karena excess force. Adanya tekanan pada tangan di mana kekuatannya melebihi kekuatan tangan sehingga dia patah. Ya, kemudian kenapa ada excess force berlebih? Karena posisi jatuhnya. Kalau seorang itu posisi jatuhnya dia pintar jatuh, kemudian dia bisa memposisikan tangannya, dia tidak akan patah tangannya. Berarti ada penyebab lain lagi yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Ya, itu yang disebut dengan sebab di antara sebab. Yang seringkali kenapa kita tidak tahu sebab? Kenapa kita seringkali tidak menemukan sebab di antara sebab? Ya, pertama mungkin karena kurangnya pengetahuan kita tentang suatu masalah tersebut. Kita tidak tahu secara detail masalahnya. Kedua, bisa jadi karena karena kesibukan kita, tidak ada kemauan untuk mencari lebih dalam, mencari tahu permasalahannya, tidak mau menggali lebih dalam, tidak mau mengkaji lebih dalam. Bisa juga karena memori kita, ya, yang terbatas, IQ kita yang terbatas. Ya, bisa juga karena motivasi kita untuk mencarinya. Bisa juga karena waktu yang sempit dan berbagai macam alasan sehingga kita tidak bisa menemukan penyebab di antara penyebab. Di dalam metodologi disebut dengan baby step. Ya, baby step. Nah, kemudian prinsip keempat adalah akibat hanya ada jika penyebab ada pada tempat dan rentang waktu yang sama. Nah, ini juga satu prinsip yang sangat penting sekali, ya, untuk dipastikan bahwa penyebab, ya, akibat dan penyebab itu harus berada pada rentang waktu dan tempat yang sama. Artinya apa? Dia harus berinteraksi. Ketika sebab dan akibat tidak berinteraksi, maka tidak akan terjadi akibatnya. Ya, jadi untuk mengujinya apakah suatu akibat
Apakah dia mempunyai hubungan yang kuat? Salah satunya adalah dengan cara melihat apakah sebab dan akibat berada pada tempat dan rentang waktu yang sama. Ya. Ini 4 prinsip. Ya, secara ringkas itu 4 prinsipnya. Tentunya di dalam training Apollo Root Cause Analysis ini akan dibahas secara detail dan dijelaskan satu persatu sehingga kita bisa memahaminya secara baik dan kita bisa menentukan apakah suatu sebab, apakah suatu akibat mempunyai hubungan dengan sebab atau tidak, dan bagaimana kita mencari menentukan sebab kondisi, sebab aksi, dan kemudian bagaimana kita menentukan atau mencari baby step yang disebut dengan hidden cause yang tidak terlihat tadi, dan bagaimana kita menentukan hubungan antara sebab dan akibat, antara sebab aksi dan sebab kondisi. Nah, ini nanti kita dibahas di dalam training Apollo Root Cause Analysis yang biasanya dilakukan selama 2 hari. Ya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan di dalam problem solving yang efektif menurut Apollo Root Cause Analysis ini adalah 7 langkah. Ya, 7 langkah. Pertama, mendefinisikan masalah. Ya, jadi ketika kita memulai suatu project Apollo Root Cause, memulai project Root Cause Analysis atau project problem solving, maka langkah pertama adalah bagaimana kita mendefinisikan masalah. Tahap ini adalah tahapan yang sangat penting. Ya, karena akan menentukan berhasil atau tidaknya project. Ya. Kalau seorang ahli mengatakan bahwa ketika kita mendefinisikan masalah dengan tepat, maka setengah masalah sudah selesai. Ya, ketika kita bisa mendefinisikan masalah dengan tepat, maka masalah sudah selesai. Di antaranya ada 4 yang paling tidak yang harus kita definisikan dengan baik. Pertama adalah what, apa masalahnya. Yang kedua adalah when, di mana masalah itu terjadi. Yang ketiga adalah where, di mana masalah itu, when, kapan masalah itu terjadi, dan yang ketiga adalah where, di mana masalah itu terjadi, dan yang keempat signifikansinya. Ya, signifikansi ini kenapa kita harus melakukan atau mencari mencari akar masalah kemudian mencari solusinya, mencegah masalah itu tidak terjadi. Pentingnya kenapa? Jadi itu yang nanti harus didefinisikan. What, kemudian when, where, dan significance. Ya. Dan tidak boleh masuk dalam masalah adalah who, siapa. Karena di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Ya. Dan ini harus didefinisikan dengan baik. Dan di dalam reality charting, bagian realitas softwarenya nanti, what itu akan menjadi primary effect atau yang disebut dengan masalah utama yang ingin kita selesaikan masalahnya. Ya, ketika kita menentukan what, berarti kita menentukan masalah utama yang ingin kita selesaikan atau sesuatu yang tidak ingin terjadi lagi. Untuk menentukan what ini bisa saja tergantung dari si pemilik masalah. Misalnya, seperti kasus tadi ada kecelakaan karena seseorang misalnya berjalan di area produksi, kemudian ada tetesan oli di lantai, terpeleset, kemudian dia jatuh, cedera. Ya, ketika pemilik masalahnya adalah orang HSC, orang K3, masalahnya adalah injury, cedera. Ya, dia tidak ingin lagi cedera terjadi. Ketika orang maintenance punya masalah, dia adalah masalah bocornya seal atau bocornya pipa, dia tidak ingin terjadi lagi. Kenapa tadi sealnya rusak, kemudian kenapa tidak diganti? Karena stok tidak ada. Mungkin ketika pemilik masalahnya adalah bagian pengadaan, adalah masalah stok. Ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu dipertentangkan. Masalah utamanya di mana? Tinggal nanti dilihat siapa pemilik masalahnya. Anda mulai dari mana saja tidak masalah. Yang paling penting masalahnya jelas. Ya, mulai dari masalah cedera bisa mulai dari masalah pipa yang bocor, bisa mulai dari masalah stok juga bisa. Nanti akan bisa kita maju ke depan, bisa kita geser, bisa kita pindah. Masalahnya ketika kita melihat signifikansinya berubah. Yang kedua adalah kapan waktu terjadinya. Ini juga sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh terhadap masalah tersebut. Ya, dan akan berpengaruh juga pada sebab-sebab yang akan kita cari nantinya.
ketika kejadiannya di siang hari, ketika kejadiannya di malam hari, ketika kejadiannya sedang mesin beroperasi, ketika kejadiannya sedang istirahat, ya, atau ketika startup, ketika shutdown, tentu saja penyebab-penyebabnya berbeda dan ini harus didefinisikan dengan jelas. Bahkan relatif waktunya, waktu relatifnya pun harus disebutkan ketika hari hujan, ketika gelap, ketika misalnya suasana yang panas, ya perlu dijelaskan. Karena nanti ini akan membawa kita pada penyebab-penyebab yang lebih dalam. Ya. Kemudian di mana? Di mana juga sangat menentukan. Di mana terjadinya kecelakaan? Dia ada produksi. Kemudian dia produksinya di mana? Di zona A, zona B, zona C, dekat mesin apa, ya? Atau mungkin sangat dekat atau sangat jauh atau mungkin berada di atas mesin tersebut dan seterusnya. Ya, atau mungkin kerusakan terjadi pada bagian dalam mesin. Itu harus dijelaskan dengan baik, ya. Bahkan posisi relatifnya juga demikian. Berada dekat dengan sumber panas misalnya, berada di atas mesin misalnya. Itu disebutkan. Tidak hanya lokasinya, tetapi posisi relatifnya juga dijelaskan. Karena ini akan menuntun kita pada sebab-sebab yang lebih real, ya, yang lebih nyata nanti. Kemudian yang keempat adalah signifikansi. Signifikansi ini adalah yang menjadikan alasan bagi kita untuk mengerjakan proyek ini. Berapa pentingnya proyek ini? Signifikansi itu bisa saja dampak terhadap safety misalnya, karena cedera, yang berdampak pada cedera. Kita tidak ingin terjadi kecelakaan kerja, bisa berdampak pada kerusakan mesin, atau berdampak pada stopnya produksi, berdampak pada output, berdampak pada produktivitas, berdampak pada income, revenue, ya, dan ROI, cost saving dan sebagainya. Ketika kita melihat signifikannya itu tinggi, maka kita bisa melakukan proyek ini. Dan ini juga bisa berbalik pada what nanti. Ketika kita menentukan signifikansinya tidak begitu kuat, maka kita bisa cari what yang lain. Ya, kita bisa merubah what setelah kita menentukan signifikansinya. Nah, itu mendefinisikan masalah. Kemudian langkah kedua adalah menentukan hubungan sebab akibat dari tindakan, aksi, dan kondisi. Setelah kita mendefinisikan masalah dan kita sudah tahu masalah utamanya atau primer efeknya, kita akan mulai bertanya kenapa. Kenapa ini terjadi? Kenapa pekerja jatuh di lantai? Kenapa cedera terjadi? Kemudian ini akan mendorong kita, ya, untuk menjawabnya ke belakang, mundur ke belakang dari titik kejadian. Kemudian kita akan menelusuri ke belakang dengan menghubungkan satu akibat dengan sebab dengan menggunakan kata cause by, disebabkan oleh. Ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan tadi dengan menanyakan why, kenapa pekerja jatuh, disebabkan oleh tadi misalnya lantai licin, disebabkan oleh pipa bocor, disebabkan oleh, dan seterusnya. Nah, nanti dari setiap sebab tadi yang disebutkan untuk memenuhi prinsip sebab akibat, kita akan terus menentukan sebab aksi dan sebab kondisi. Mungkin pada tahap awal kita tidak perlu disebutkan mana aksi mana kondisi, masukkan saja dulu. Cari sebabnya. Kalau di dalam software reality charting nanti ada hopper untuk penyebab. Jadi semua peserta, semua tim Apollo RCA, tim RCA kita diminta untuk memberikan masukan. Brainstorming dulu. Ini kenapa terjadi? Udah masukkan aja ke dalam hopper. Masukkan semua sebab-sebab yang ada. Jangan memutus atau mematahkan ide atau usulan sebab yang disampaikan oleh tim. Walaupun mungkin menurut kita tidak masuk akal, walaupun menurut kita itu tidak mungkin terjadi. Ya, jadi masukkan saja dulu. Ya, masukkan semua ke dalam hopper. Nanti baru kita ambil satu-satu. Nanti semua yang bisa memiliki hubungan mempunyai nilai. Semua yang bisa mempunyai hubungan sebab akibat nanti bisa punya nilai. Semua yang bisa punya bukan sekadar punya hubungan, tapi punya kepentingan bisa jadi untuk masuk nilai. Ada nanti ketika kita masuk, orang menyampaikan bahwa ini memiliki hubungan atau menjadi salah satu penyebab, ya bisa jadi nanti itu memiliki nilai. Terima saja, masukkan saja. Nanti dengan menggunakan reality charting atau bagan realitas, semua sebab-sebab itu akan terhubung, ya, dengan sendirinya. Ya kan, kita masukkan satu persatu, maka terbentuklah suatu bagan realitas atau bagan sebab akibat berdasarkan pada realita yang ada. Karena kenapa tadi
Karena bisa jadi kalau disusun di kepala kita tidak cukup memori kita untuk mengingat sedemikian banyak sebab. Nah, ketika kita gambarkan dalam satu gambaran, kalau yang mudahnya dengan metode konvensional, Anda bisa menggunakan post-it note atau sticky note, tempelkan di dinding, tempelkan di whiteboard, sebab ini sebabkan dia terus, dan seterusnya. Nah, kemudian tentukan, baru nanti kemudian kita lihat mana sebab aksi, mana sebab kondisi. Nanti kita uji hubungan setiap sebab dan akibat. Ya, kalau di program software reality charting sudah ada fiturnya atau fasilitasnya untuk mengujinya, apakah sudah memenuhi kriteria yang prinsip tadi, prinsip causation tadi atau belum, 4 prinsip tadi. Ya. Nah, ini namanya kita menggambarkan hubungan sebab dan akibat. Ya. Dan yang ketiga, itu yang ketiga tadi ya. Tadi menentukan sebab akibat, kemudian yang ketiganya menggambarkan. Digambarkan apakah dalam bentuk post-it note, metode konvensional bisa, atau dengan menggunakan reality charting software. Ya, software ini dibuat oleh Apollo RCA, harganya tidak mahal, harganya cukup murah. Ada yang apalagi bisa diinstal per PC atau per laptop. Harganya sekitar $1.000. Ya, tidak terlalu mahal. Anda bisa hubungi HSP untuk memesannya. Kalau Anda mau mencoba gratis, bisa gratis 1 bulan. Ya, nanti Anda bisa download dari website apollorca.co.id. Nah, bisa download di sana atau di website Apollonian Publication, yaitu realitycharting.com. Anda juga bisa download di sana. Anda coba. Ya. Dan kemudian yang keempat, setelah semua sebab akibat kita gambarkan dalam satu bagan realitas, kemudian kita lanjutkan dengan langkah keempat adalah mencari bukti setiap sebab yang dimunculkan. Karena metode Apollo RC adalah metodologi berbasis evidence, ya, evidence based root cause analysis, ya. Jadi semua sebab yang muncul di dalam bagan realitas harus disertai dengan bukti. Harus ada buktinya, bukti dari sebab tersebut. Ketika kita menyatakan bahwa lantai licin, buktinya apa? Bisa saja buktinya berupa foto, bisa buktinya berupa dokumen, bisa berupa hasil wawancara, bisa berupa sampel, bisa berupa catatan, dan seterusnya. Yang penting ada buktinya, harus ditampilkan buktinya. Dan bukti ini tentu saja banyak. Ada bukti yang disebut dengan sense evidence. Ya, sense evidence. Jadi bukti yang bisa dilihat langsung, yang dirasakan langsung, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diindrai, itu adalah bukti yang paling kuat. Ada juga reference evidence, bukti yang tidak langsung, tapi berdasarkan hubungan. Misalnya kita melihat asap, itu menunjukkan adanya api. Kita menunjukkan bahwa bukti ada tekanan, kita bisa lihat dari pressure gauge-nya. Ya, itu ada hubungan antara pressure gauge dengan tekanan. Itu juga bisa menjadi bukti. Ada juga bukti yang sifatnya emotional evidence, tapi ini tidak bisa dijadikan bukti. Tapi ketika hanya itu yang kita punya, bisa saja kita masukkan. Nanti bisa mengarahkan kepada bukti yang ada yang lebih tinggi. Tentu saja bukti yang kita ambil adalah bukti yang lebih tinggi. Ya, ada juga bukti yang sifatnya intuisi, berdasarkan intuisi. Ya, ini juga menjadi bukti yang lemah. Bukti emosional, bukti intuisi adalah bukti yang lemah. Tentunya bukti yang kuat adalah bukti yang sense evidence, dan tadi satu lagi adalah reference evidence, yaitu yang bukti yang kuat. Nah, jadi kita lihat bukti-buktinya. Kita masukkan bukti-bukti tersebut ke dalam bagan realitas kita untuk mendukung semua sebab-sebab. Setiap sebab yang tidak ada bukti, maka nanti kalau dinamai di reality charting nanti akan muncul tanda tanya. Berarti belum komplit, nggak bisa ini diteruskan. Nah, nanti bisa keluar dari bagan. Yang tidak punya bukti, keluarkan dari bagan. Ya. Nah, kemudian juga langkah kelima adalah pastikan setiap hubungan sebab akibat cukup dan perlu. Nanti baru diuji. Nanti di fasilitasnya di reality charting itu ada namanya integrity check, kemudian causal checks, ada logic check. Nanti dicek. Di situ ada toolsnya untuk ngecek. Nanti kita cek satu-satu setiap hubungan sebab akibat, setiap sebab yang muncul itu juga dicek. Ya, dicek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ketika dia memenuhi syarat, maka dia akan tinggal dalam bagan. Yang tidak keluar dari yang tidak memenuhi syarat, nanti harus kita ubah, kita cari penyebab lain atau kita keluarkan dari bagan. Maka yang tinggal di dalam adalah bagan realitas yang nanti tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua tim kita akan menyatakan oke, ini bagannya sudah benar, bagannya saya setuju. Semua lihat dari sisi manapun mereka setuju dengan bagan tersebut. Maka itulah bagan yang dianggap paling benar.
Itulah bagan yang benar nanti yang kita gunakan sebagai gambaran penyebab terjadinya suatu kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian langkah keenam adalah memberikan solusi. Berikan solusi pada setiap sebab yang sudah kita uji tadi. Baru nanti kita cari solusi. Ya. Jadi kita tidak menentukan akar masalah. Akar masalah ditentukan oleh solusi. Ketika solusinya efektif, maka dia menjadi akar masalah. Di dalam banyak metodologi, akar masalah itu selalu berada pada urutan paling belakang. Misalnya 5 Y keberapa, Y terakhir yang menjadi akar masalah. Di Fishbone yang menjadi akar masalah adalah akar yang paling halus, yang paling belakang. Tetapi di Apollo RCA, akar masalah itu bisa bahkan di tengah, bisa di layer kedua setelah penyebab utama, bisa di layer belakang, di mana saja. Ya, di mana saja, bisa jadi di mana-mana nanti akar masalah itu berada. Nah, ini tergantung nanti ketika kita menawarkan solusi untuk setiap masalah, dan ketika solusi itu nanti memenuhi kriteria, ada 4 kriteria dari solusi efektif. Ketika dia efektif bisa menghilangkan penyebabnya. Ya, pertama, apakah solusi ini bisa menghilangkan penyebabnya, menghilangkan akibatnya. Ketika solusi ini diterapkan atau diintervensikan pada sebab, apakah akibatnya akan hilang? Tidak akan terjadi kembali. Ya. Nah, maka dia bisa menjadi solusi efektif. Kemudian kriteria lain untuk solusi efektif adalah apakah solusi ini dalam kontrol kita bisa lakukan. Ya. Ya, apakah solusi ini bisa mencegah terjadinya kembali kejadian yang sama di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Dan yang keempat adalah apakah solusi ini menimbulkan masalah baru atau menyebabkan masalah baru yang kita ketahui. Ketika itu terpenuhi semua, maka solusi ini efektif. Maka sebab itu akan menjadi akar masalah. Jadi akar masalah akan muncul sendirinya dari bagan. Bukan kita yang menentukan, tetapi solusi yang menentukan. Ini uniknya metode Apollo RCA. Biasanya kita yang memilih, oh ini jadi akar masalah, oh ini jadi akar masalah, baru kita tentukan solusi. Tapi di sini tidak, setiap sebab kita uji dengan solusi. Ketika solusi itu efektif menghilangkan akibat, maka dia menjadi akar masalah. Dan solusi itu menjadi tujuan kita, dan itulah nanti akan kita implementasikan. Ya, baru langkah ke-7, kita implementasikan solusi tersebut dan kita pastikan dia efektif. Kita monitor dan kita pastikan dia efektif. Nah, itulah 7 langkah problem solving di dalam metodologi Apollo RCA. Yang menurut saya di banyak metodologi lain atau cara-cara RCA yang lain atau teknik RCA yang lain tidak didapatkan prinsip-prinsip seperti ini dan metodologi seperti ini. Jadi saya menyarankan kepada saudara-saudara sekalian bisa dicoba metodologi ini, diterapkan di tempat Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda. Dan saya pernah melakukannya di beberapa perusahaan yang saya training, kemudian kita kerjakan beberapa proyek dan mereka surprise dengan solusi yang muncul yang selama ini bisa jadi belum pernah dilakukan, belum pernah ditemukan. Ya, sebagian memang solusi yang sama muncul, sebagian ada solusi baru yang muncul yang tidak pernah mereka lakukan. Dan ingat bahwa solusi itu tidak bisa dirasakan parsial, tapi harus dilakukan secara keseluruhan dari semua rangkaian penyebab yang ada. Ketika hanya 1-2 solusi yang kita lakukan, maka bisa jadi akibatnya tidak hilang secara sempurna. Ya, demikian saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menambah wawasan kita untuk bidang problem solving, dan bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan training lebih jauh tentang Apollo RCA bisa menghubungi HSP Academy atau Anda bisa lihat websitenya hspacademy.com atau bisa juga apollorca.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.